Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita dari Keluaran 25 ayat 26 sampai 28. Saya akan memberikan judul Perjalanan Bersama dengan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus membuat 4 gelang emas untuk meja itu dan memasang gelang-gelang itu di keempat sudutnya. Pada keempat kakinya, gelang itu harus terpasang dekat pinggiran meja sebagai tempat untuk kayu pengusung. Supaya meja itu dapat diangkut, engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas, dan dengan kayu itulah meja diangkut. Kisah tentang kemah suci seringkali membuat kita membayangkan keagungan dan kemegahannya. Kita terbuka oleh tabut perjanjian, mesbah dupa emas, dan tirai yang menjulang tinggi, seolah-olah semuanya sudah sempurna sejak awal. Namun, ada detail-detail kecil yang seringkali luput dari perhatian kita, yang justru menyimpan makna paling dalam. Keluaran 25 ayat 26-28 berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, yaitu adalah tentang gelang-gelang emas dan kayu pengusung. Musa menerima perintah yang sangat spesifik. Tuhan tak hanya menyuruh membuat perabot yang indah, tapi juga memastikan bahwa perabot itu bisa bergerak. Meja roti sajian, tempat roti hadirat diletakkan, bukan hanya sekedar perabot statis. Pada keempat sudutnya, di atas kakinya, Musa harus memasang gelang-gelang emas. Gelang ini bukan hiasan semata, melainkan fungsional. Melaluinya, tongkat-tongkat dari kayu penaga berlapis emas akan dimasukkan. Tongkat-tongkat ini adalah kunci dari seluruh perjalanan. Mereka memungkinkan meja itu untuk diangkat dan dibawa. Mereka memastikan bahwa tidak ada lagi perabot kudus yang harus disentuh langsung oleh tangan manusia. Ini adalah pelajaran tentang kehati-hatian dan penghormatan yang begitu dalam. Merenungkan hal ini membawa kita pada pemahaman baru tentang iman. Seringkali kita merasa bahwa iman kita adalah sesuatu yang harus disimpan dalam hati, di tempat yang aman dan tersembunyi. Kita cenderung menjadikan kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang tetap, yang kita kunjungi hanya di satu tempat atau waktu tertentu. Namun tongkat-tongkat pengusung itu mengajarkan kita hal yang berbeda. Iman bukan tentang menetap, melainkan tentang bergerak bersama dengan Tuhan. Sama seperti umat Israel yang harus terus berjalan di padang gurun, kita pun dipanggil untuk membawa kehadiran Tuhan kemanapun kita pergi. Gelang-gelang emas bisa diibaratkan sebagai titik-titik penghubung dalam hidup kita. Hubungan, pengalaman, dan tantangan yang memungkinkan kita untuk membawa meja kita, yaitu kehadiran Tuhan, melewati setiap tahap kehidupan kita. Sementara itu, tongkat-tongkat pengusung melambangkan dukungan dan kekuatan yang Tuhan sediakan. Kita tidak ditugaskan untuk memikul beban itu sendirian. Ada orang lain, ada komunitas yang menopang kita dalam setiap kesulitan hidup kita. Keluaran 25 ini, meskipun singkat, tapi menggambarkan sebuah kebenaran yang indah, bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang indah. Ini bukan tentang mendirikan sebuah bangunan dan tinggal di dalamnya selamanya, melainkan tentang membawa rumahnya, esensi kehadirannya, melalui setiap badai dan setiap matahari terbit, sama seperti tongkat-tongkat itu selalu siap kemanapun pergi dan siap selalu bergerak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, yang tak pernah berhenti memimpin kita kepada tanah perjanjian yang baru. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah hari ini iman kita masih terus dibiarkan tinggal diam, tersimpan rapi dalam sudut hati kita? Atau hari ini kita sudah bersedia membawanya berjalan bersama Tuhan? Sebab hanya dengan berjalan bersama dengan Dia, kita akan menemukan bahwa di setiap langkah, sekecil apapun itu, ada rencana Tuhan yang besar menuju tanah perjanjian yang penuh dengan harapan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu sehingga kami bisa melewati berbagai perjalanan bersama dengan Engkau. Kami yakini bahwa selalu ada penyertaan Tuhan di setiap langkah kami, bahkan langkah terkecil kami tahu ada penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu
Biar kiranya Tuhan dalam hari ini, di pagi hari ini, kami mau memulai hari bersama dengan Engkau. Biar kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga melingkupi hidup kami, bahkan dalam setiap langkah-langkah kami di hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mendoakan biar kiranya penyertaan Tuhan selalu nyata kami rasakan. Kami bersyukur biar kiranya di pagi hari ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita untuk kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, dimanapun berada, kiranya sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.